Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa kita kenal dengan P3K. Jadi di setiap aktivitas atau proses pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja pasti mengandung risiko bahaya untuk terjadinya kecelakaan kerja. Mungkin bisa ringan sampai dengan berat. Kemudian berbagai upaya pencegahan dilakukan supaya kecelakaan tidak terjadi. Selain itu, keterampilan melakukan tindakan P3K tetap diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Karena kita tidak bisa memperkirakan kecelakaan itu kapan terjadi dan menimpa siapa. Jadi sehingga di setiap tempat kerja idealnya adalah ada orang-orang yang terlatih yang mempunyai keahlian melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada salah satu rekan kita atau salah satu teman kita tempat kerja itu yang memiliki keterampilan dalam melakukan P3K ketika terjadi kecelakaan kerja maupun kegawatan medik ya. Sehingga korban yang mengalami kecelakaan kerja itu tidak bertambah parah ketika diantar ke fasilitas kesehatan maupun ke petugas medis. Baik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan P3K ya? Kita sering mendengar tetapi secara definisi lengkap mungkin belum tahu ya. Jadi bersama-sama kita pahami bahwa yang dimaksud dengan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli atau petugas kesehatan, bisa dokter, ya, paramedik dan sebagainya. Saya tekankan bahwa yang dimaksud dengan bukan ahlinya adalah bagian dari kita yang orang yang non medis misalnya di produksi. Itu tentunya seluruh karyawan produksi ada salah satu atau beberapa orang yang memang diberikan pelatihan atau training tentang P3K. Kemudian kita lanjut pada pengertian P3K menurut para ahli secara teoritis ya, karena kita harus juga memahami pengertian secara teori maupun secara praktik. Farida mengatakan bahwa P3K adalah suatu perawatan yang segera dan sementara untuk menolong penderita yang mengalami cedera yang mendadak ya, atau emergency dan penyakit yang tiba-tiba suddenliness ya, sebelum penderita dibawa ke rumah sakit ya. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwa memang itu sesuatu langkah upaya atau perawatan yang dilakukan segera ya, dan sementara. Kemudian menurut Suharni, P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Jadi sama dengan Farida tadi, pertolongannya ini perawatan sementara. Kemudian Saputra mengatakan bahwa P3K adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan. Tadi sama Farida juga sama, segera ya, kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. Pengertian cepat dan tepat adalah tidak membuang-buang waktu, kemudian tepat itu harus sesuai dengan jenis kecelakaan dan langkah upaya yang harus dilakukan oleh penolong atau yang melakukan P3K tadi. Kemudian kita juga harus memahami tujuan P3K. Antara lain yang pertama menyelamatkan jiwa di tempat kerja. Kemudian meringankan penderitaan korban, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan, mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban, menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Saya tegaskan ya, jadi P3K dilakukan di tempat kerja itu biasanya adalah langkah awal dari proses pertolongan pada korban. Di samping itu adalah secara mental psikologis itu korban akan lebih tenang ya, nyaman, tidak khawatir, tidak takut karena memang sudah ada yang memberikan pertolongan awal sebelum ditindaklanjuti pertolongan medis berikutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh,
saya akan sampaikan tentang safety rules yang harus kita ingat ya. Siapkan diri sebagai penolong, jangan sampai akhirnya ditolong. Maksud kalimat demikian mengartikan bahwa kita ya tidak harus ya tiba-tiba panik ketika melihat rekan kita ya, atau orang lain di tempat umum dan sebagainya mengalami kecelakaan serta merta kita bersegera ya spontanitas secara sporadis memberikan pertolongan. Misalnya saya ilustrasikan begini. Ketika kita rekreasi di tempat renang, tiba-tiba ada salah satu anak kecil yang mungkin belum bisa berenang, tenggelam dan minta pertolongan kepada kita. Rasa kemanusiaan kita, spontanitas muncul dan kita langsung menceburkan diri ke air bermaksud menolong. Tanpa kita sadari ternyata diri kita itu tidak bisa berenang ya. Yang akhirnya mengakibatkan fatality, artinya korban itu tidak sempat kita tolong, malah kita juga menjadi korban ya. Jadi ada tambahan korban. Nah, ini jangan sampai kejadian yang demikian itu terjadi dengan hal-hal yang memang sifatnya kita tidak siap secara pemahaman melakukan P3K. Jadi minimal kita sendiri menguasai ya, memahami tentang diri kita sendiri apa kita mampu atau tidak. Kemudian prinsip utama P3K adalah 2C dan 1T. Yang pertama itu prinsip cermat ya. Jadi ketika melakukan pertolongan itu harus tenang dan tidak panik ya. Kemudian cepat juga, memang harus berburu waktu, artinya tidak tertunda dan hati-hati ya. Walaupun cepat kita tidak sporadis, tidak acak-acakan melalui tahapan-tahapan yang benar, tetapi cepat dilakukan dan tepat. Artinya cara yang kita terapkan dalam memberikan pertolongan itu tidak menyimpang, tidak menyalahi. Misalnya begini, ketika ada seseorang yang memerlukan evakuasi ya, kita tiba-tiba salah mengangkat orang tersebut. Misalnya ada patah kaki yang dialami oleh korban, kita tidak tahu ya, tidak tepat sehingga mengakibatkan kaki yang patah itu lebih parah. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian cara pemberian pertolongan itu ada 3 cara. Yang pertama itu pertama kita lakukan adalah menilai situasi. Jadi setelah kita melihat korban kecelakaan baik di tempat kerja maupun tempat umum, di jalan sebagainya, tentu adalah pertama yang kita lakukan harus mengenal bahaya sendiri dan orang lain dulu. Apakah misalnya lalu lintas itu sudah cukup aman, misalnya di jalan raya, kemudian ada tidak sumber bahaya, kemudian memperhatikan jenis pertolongan yang akan diberikan kepada si korban, dan memperhatikan adanya bahaya susulan. Terkait adanya bahaya susulan, saya ilustrasikan seperti kejadian musibah tanah longsor di Sumedang pada awal Januari kemarin ya. Jadi banyak tim SAR maupun orang-orang regu penolong yang melakukan pertolongan, membahas keterkaitan rencana-rencana pertolongan yang akan diberikan, tiba-tiba menjadi korban adanya bahaya susulan. Nah, ini karena penilaian situasinya pada saat itu tidak tepat. Jadi artinya bukan mengabaikan, tetapi tidak memperhatikan secara jeli ya, potensi bahaya susulan yang terjadi, bahwa tanah di situ itu memang masih berpotensi terjadi longsor susulan. Kemudian yang kedua adalah mengamankan tempat kejadian ya. Jadi tempat terjadinya TKP kecelakaan itu harus kita amankan ya. Kemudian keselamatan diri sendiri, penolongnya juga harus diperhatikan. Kemudian menyingkirkan sumber bahaya, misalnya aliran listrik yang mungkin masih terbuka dan mematikan sumbernya ya. Hilangkan faktor bahaya, misalnya udara yang pengap itu harus dihidupkan exhaust ventilasinya sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik. Kemudian pindahkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri, tentunya dengan APD. Artinya ketika kita berbicara memindahkan seseorang itu tentu menggunakan alat ya. Dalam hal ini yang lazim dalam P3K adalah tandu. Cara memindahkan juga harus benar, kemudian mengangkatnya ke tempat pertolongan medis lainnya ini tentu juga tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah cara memberikan pertolongan pada korban.
Tadi sudah dinilai situasinya, ya kemudian kita menilai korban dan tentukan status korban dan prioritas tindakan yang kita menilai secara umumnya bagaimana kondisi korban, ya periksa kesadarannya, kemudian memeriksa CAB yaitu compression, air wash, dan breathing ya. Ini komponen pernapasan pada orang, kemudian periksa keadaan atau gangguan lokal yang ada pada korban. Yang kedua adalah berikan pertolongan sesuai status korban ya. Bisa dengan membaringkan korban dengan kepala lebih rendah agar jalan atau sirkulasi darah itu lebih baik. Kemudian bila ada tanda henti napas ya. Jadi kita orang awam mungkin wah sudah tidak bernapas ya. Tetapi kita masih bisa memberikan langkah pertolongan P3K yang dikenal dengan RGP ya, resusitasi jantung dan paru. Kemudian bila gangguan ringan obati seperlunya dan mencari pertolongan ke rumah sakit dan dokter. Kita lihat pada prinsip DRCAB ya, di mana di sini ada danger bahayanya seperti apa, merespon dari korban seperti apa, kemudian kita lihat circulation peredaran darah korban, dan airway itu jalan napasnya. Kemudian yang ketiga adalah breathing, pernapasan korban seperti apa. Kalau memang sudah tidak ada tanda-tanda, kita melakukan tadi RGP tadi ya. Kemudian kita berlanjut pada pengenalan danger atau bahaya ya, identifikasi bahaya terhadap penolong di sekitar dan korban, caranya mendekati korban ya. Jadi faktor bahaya yang lain juga bisa diri kita penolong maupun orang lain. Pastikan bahwa Anda aman dan tidak akan menambah korban lain ya. Tindakan selanjutnya berjalan jika semuanya aman. Kemudian prinsip P3K kita lakukan adalah tindakan dilakukan dengan cepat. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa waktu emergency time korban itu biasanya dimulai pada menit keempat sampai 10, di mana ini bisa saja terjadi pada namanya kematian otak ya, artinya tidak berfungsi otak manusia, itu kisarannya waktunya seperti itu. Maka pertolongan pertama itu berpacu dengan waktu ya. Jadi sebelum 10 menit berikutnya minimal kita sudah melakukan P3K yang tepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatality. Kemudian kita lihat untuk memeriksa respon reaksi, tindak pertama itu kita lihat reaksi korban panggil dan tepuk ya, panggil namanya atau papa atau mas-mas dan sebagainya. Kalau diam saja maka kita melakukan tepuk ya di bagian tubuhnya ya. Kemudian bisa juga ketika korban bereaksi tenangkan korban dan cari pertolongan ya, bisa melalui telepon, teriak dan sebagainya. Kemudian jika tidak ada reaksi, maka misalnya posisi tertelungkup ya, kita lihat sirkulasi darahnya ya, periksa adanya tanda-tanda sirkulasi darah dengan meraba pembuluh darah arteri di leher dengan jari telunjuk dan jari tengah di sebelah jakun leher ya. Kita lihat posisi jari yang harus ditekan pada jakun leher seperti gambar di layar ya. Kemudian pemeriksaan dilakukan sekitar 10 detik ya. Bila ada nadi berikan bantuan napas hingga korban bernapas spontan. Kemudian letakkan penderita pada posisi miring dan stabil. Bila tidak ada nadi, lakukan tindakan tadi, resusitasi jantung paru atau RGP ya. Nah ini saya jelaskan lebih lanjut tentang resusitasi jantung paru ya. Bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan 2 orang. Jadi kalau yang sendiri itu tahapannya berbeda ya dengan yang 2 orang. Nah, nanti bisa dikupas lebih jauh pada materi atau modul yang ada. Yang perlu ditekankan pada pelaksanaan resusitasi jantung paru adalah lokasi penekanan harus di atas tulang dada ya, antara dua beting susu kanan dan kiri di tengah-tengah ya. Ini kita lihat gambar tangan penekanannya, cara mengepalanya ya, lokasi penekanan ya. Jadi pada langkah P3K ini memang mempunyai peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup korban ya, sehingga korban sendiri mudah-mudahan dapat diselamatkan pada waktu yang sangat singkat ya, tentunya sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih jauh. Baik,
Demikian